Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Alisa Samantha. Saya Alisa Nurahmawati dengan P272. Kenapa tema saya pakai Azara dengan NIM P2720025. Perkenalkan, nama saya Revidu Afifah dengan NIM P27220025182. Guys, untuk buku bagian kecil materi DNA dan menggunakan salah satu dan juga untai template sebagai cetakan untuk mengusung urutan bahasa spesies agency. Akan membuka agar RNA polimerase bisa mengakses kode genetik. Pada proses yang kedua yaitu elongasi. Nah, pada tahap ini RNA polimerase akan bergerak sepanjang rantai DNA dan mulai menyusun rantai baru menentukan basa-basi. Atau yang biasa disebut dengan transkrip RNA akan dilepaskan dari enzim dan DNA akan kembali ke bentuk semula. Selanjutnya yaitu ada ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses di mana informasi yang terkandung dalam gen diubah menjadi suatu fungsi, biasanya dalam bentuk protein. Skema umum ekspresi gen melibatkan dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama yaitu DNA. DNA adalah materi genetik yang menyimpan instruksi untuk membuat protein. Pasangan basa DNA sendiri adalah A atau adenin dengan T atau timin, C sitosin dengan G guanin. Salah satu untai DNA bertindak sebagai template standar atau cetakan. Yang kedua yaitu transkripsi. Jadi DNA ini akan ditranskripsi menjadi mRNA.
Transkripsi adalah informasi pada DNA yang disalin menjadi mRNA. Pada RNA adenin, di DNA berpasangan dengan urasil menggantikan timin. Hasilnya adalah mRNA yang membawa kode dari inti sel menuju ribosom. Selanjutnya adalah mRNA dan kodon. mRNA dibaca sebagai kelompok 3 huruf yang disebut dengan kodon. Contohnya AUG, CCA, dan CUA. Setiap kodon menentukan jenis asam amino yang akan dibentuk. Selanjutnya, mRNA ini akan ditranslasi menjadi protein. Proses translasi ini yaitu ribosom membaca kodon pada mRNA dan menyusun pada rantai asam amino sesuai urutannya. Seperti pada gambar berikut. AUG akan diubah menjadi metionin, CCA menjadi prolin, CUA menjadi leusin, GCC menjadi alanin, dan CGU menjadi arginin. Protein adalah rangkaian asam amino membentuk protein yang berfungsi sebagai enzim, hormon, atau komponen struktural tubuh. Jadi secara sederhana, DNA ini dianalogikan sebagai buku resep, dan mRNA adalah sebagai salinan resep, dan translasi adalah memasak sesuai resep sehingga menghasilkan protein sebagai produk akhir. Selanjutnya, hasil akhir dari transkripsi mRNA atau bisa disebut dengan messenger RNA akan hasil utama transkripsi pada akhirnya protein. mRNA ini membawa kode genetik dari DNA di inti sel dan ribosom. Selain mRNA, ada juga kelompok RNA lain seperti RNA. Bisa disebut dengan mengatur RNA dan RNA. Atau bisa juga disebut ribosom RNA. Tapi ini dihasilkan dari transkripsi DNA berbeda dari fungsi sebagai pengurus. Hasil utama dari dengan sintesis protein adalah RNA. Hasilnya dari konstruksi RNA atau bisa disebut dengan RNA. Korelasi dengan kehidupan sehari-hari bisa kita ibaratkan dengan proses memasak, yaitu yang pertama DNA sebagai resep masak. Memasak yang digunakan. Panduan ini akan dibaca saat proses translasi. Ibaratkan memasak makanannya.
bakteri, darah merah atau trombosit, ada juga leukosit, darah putih, dan masih banyak lagi. Pertama ada hemostasis. Ada seperti kita buka darah akan berkontraksi dan trombosit berkumpul di area luka. Sebagai jaringan pengaman supaya darah tidak terus keluar. Selanjutnya, yang kedua ada inflammation. Nah, dapat kita lihat bahwa sel darah kita trombosit ada fibroblast dan fibroblast yang datang untuk membersihkan jaringan luka dan membunuh bakteri. Ada juga sel darah putih pada area luka ini karena untuk membantu penyembuhan dari luka. Yang ketiga ada proliferation atau proliferasi. Kita lihat bahwa myofibroblast dan fibroblast sudah menempel pada area luka, mulai memproduksi kolagen dan GAG matriks atau serabut yang berwarna hijau di tengah ini. Proses ini juga dikendalikan oleh yang baru. Nah, proses yang terakhir yaitu remodeling. Dapat kita lihat bahwa penampatan luka seperti sudah tertutup habis dibongkar, hanya saja masih meninggalkan sedikit bekas luka. Pada proses ini, jaringan baru sudah diperkuat dan darah kembali. Sel di sini terus memproduksi protein luka hasil dari transkripsi. Jadi pada seperti tadi. Kenapa suatu perawatan perlu memahami transkripsi? Khususnya ada 3 poin. Yang pertama yaitu jadi terapi berbasis gen. Jadi, memberikan landasan ilmiah dalam memberikan edukasi kepada pasien terkait pengobatan terapi berbasis gen. Kemudian yang terakhir ada indikasi pada kemudian dan pengembangan teknik. Dan proses penyembuhan. Ini yang ketiga, berkorelasi erat dengan proses kehidupan sehari-hari dan perawatan. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami